Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah kama qala jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mu'min rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita banyak meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa ini yang benar-benar yang akan kita jadikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu datang kepada Allah illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Tentunya hati bersih yang dia menjaga hatinya dari tercampurnya maksiat dan menjaga hatinya selalu istiqamah di atas jalan al-haq. Dan tidak lupa salawat dan salam, selalu kita banyak memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita semua yang hadir di sini, anak, jenengan, semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang, nanti kelak akan dikumpulkan insyaallah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Pada malam ini yang berkah ini, di masjid yang barakah ini, insyaallah kita akan mengkaji kitab kecil. Kalau orang bilang kutaib ini, kalau kitab yang tebal-tebal, kalau yang seperti ini namanya kutaib, kitab kecil, yaitu judulnya Kitab Ziyaratil Kubur, kitab tentang ziarah kubur, wal istinjad bil makbur, dan bagaimana hukumnya meminta bantuan kepada yang dalam kubur. Tentu masalah ini berkaitan dengan masalah fikihnya ada, akidahnya ada, adabnya dalam ziarah kubur itu ada. Tentu juga kita, masyarakat kita sudah biasa namanya ziarah kubur, sehingga insya Allah dengan membaca kitab ini, kita nanti tatkala ziarah kubur lebih baik, lebih memiliki ilmunya, lebih mengerti tata caranya, dan insya Allah juga nanti biar lebih bermakna di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jamaah rahimakumullah, kitab ini yang ngarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sangat terkenal Imam Ibnu Taimiyah. Saya membuka kitab ini langsung di bab Kaifiyatu ziyarati syar'iyyah lil qubur,
yaitu bagaimana tata cara yang syar'i dalam ziarah kubur. Kalau kita bicara tata cara syar'i, maka syar'i ini harus kembali kepada pembuat syariat. Kalau bicara pembuat syariat, tentu sudah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara Nabi SAW, tentu sudah dipraktikkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan langsung oleh para sahabat. Kemudian diamalkan oleh para ulama salaf, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan ulama lainnya setelahnya. Radhiyallahu anhum jami'an. Kata beliau, wa amma ziyaratul kubur al-masyru'atu fahuwa ay yusallima 'ala al-mayyit. Pertama, tentunya seseorang yang ingin ziarah kubur ay yusallima, ngucapin salam. Tentu juga nanti kita berdoa setelah salam itu. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza dharu al-kubur. Mereka adalah Nabi sallallahu, sebagaimana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanan Nabi, dahulu Nabi yu'allimu ashabah, ngajak sahabat, ngajari sahabat bagaimana tata caranya ziarah kubur. Nabi mengatakan ayyaqulu, dalam hadis Aisyah diriwayatkan Imam Muslim, hadis ini sahih, salamun alaikum, riwayat lain assalamu alaikum ahla dar qaumin mu'minin, riwayat lain ada tambahan mukminin wa mukminat, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahu almustaqbilina minkum wal mustaakhirin, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Riwayat lain tambahannya waghfir lana wa lahum. Mengucapkan doa assalamualaikum ya darak ahlal qaumil mu'minin, ucapin salam. Nanti di bawahnya akan disebutkan kenapa kita ngucapin salam kepada ahlul mayyit, sudah kubur. Ibaratnya kan kuburan, ngapain disalamin? Tapi kenapa kita harus salam? Nanti kita bahas. Nanti akan dijelaskan di sini. Begitu Nabi SAW, hadis ini kisahnya juga hadis Aisyah. Saat itu Nabi SAW, kita tahu Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi itu di bagian samping kirinya dari kiblat ada kuburan Baqi al-Gharqad. Baqi al-Gharqad. Baqi itu dalam bahasa Arab makan, ya tempat. Gharqad itu syajar yang penuh dengan duri. Jadi Gharqad dulu situ ada banyak pohon yang penuh dengan duri. Sekarang udah nggak ada. Isinya semua kuburan orang-orang yang saleh, yang dia meninggal di Masjid Nabawi dikuburkan di situ. Sehingga disebutkan dinamakan menjadi Baqi al-Gharqad. Ya. Saat itu Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Begitulah Nabi SAW dalam diajari oleh malaikat Jibril, didatangi, dibangunkan. Aisyah radhiyallahu anha saat itu bangun, kok Nabi ini bangun? Kemana Nabi ini? Diikutin sama Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalam Sahih Bukhari juga. Diikutin, kemudian diikutin. Ternyata Nabi SAW diajak oleh malaikat Jibril ke kuburan Baqi. Sampai di sana malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW ucapan salam kepada assalamualaikum ya dara ya ahlal Baqi. Yang riwayat lain assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, Allahumma ighfir li ahlil Baqi Gharqad. Salam keselamatan bagi dar kaum penghuni kaum mukminin. Riwayat lain ada mukminat. Dan insyaallah kami dengan kalian lahikun, akan bertemu juga, berjumpa juga, menemui. Artinya kita akan dijemput oleh Allah juga. Kemudian beliau mendoakan Allahumma ighfir li ahlil Baqi, li ahlil Baqi. Ya Allah, ampunilah untuk penduduk
baqi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau hadis ini lebih panjang lagi doanya. Kalau yang mau pendek, assalamualaikum ya darul kaum mukminin, yang biasa kita amalkan, wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu yang biasa kita pakai. Kalau mau panjang, ya sebagaimana hadis Aisyah ini, ya, wa yarhamullahul mustaqdimina minkum minna wa minkum wal mustakhirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat al-mustaqdimin, orang-orang yang sudah mendahului, yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kami dan di antara kalian, wal mustakhirin, dan orang-orang yang akan menyusul, artinya masih hidup. Semoga Allah merahmati mereka semua. Nas'alullah, kami meminta kepada Allah, lana, bagi kami, walakum, dan bagi kalian, yang tentu kita mendoakan orang-orang penghuni kubur, walakum al-afiyah, keselamatan, sehat walafiat. Sehat walafiat, sehat selamat kan, jadi bahasa Indonesia sehat walafiat, sehat selamat. Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah jangan kau halangi pahala mereka. Ini penting kita doakan, karena memang Masya Allah, seandainya kita masuk kuburan, kita doa, atau kita ke orang tua kita ucapin salam ke kuburan tersebut, kita doakan, Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah jangan kau halangi pahala mereka, atau ajra walidaina, pahala kedua orang tua kami, ya Allah jangan kau halangi. Memang kadang-kadang amalan itu kita beramal nggak bisa langsung tembus kadang-kadang, karena mungkin kurangnya niat, karena mungkin di situ masih ada tercampur-campur, sehingga dengan dibantunya doa-doa anaknya, doa-doa orang yang berziarah, kemudian mendoakannya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga itu bisa mengangkat. Ini doa, Allahumma la tafrinna ajrahum, ya Allah jangan kau halangi pahala mereka. Berdoa kita. Wala taftinna ba'dahum, dan jangan kau beri siksaan setelah mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tata cara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, yang pertama adalah ngucapin salam. Dan di dalam hadis ini adanya kita berdoa. Jadi kadang-kadang juga orang salah memahami, Mas sampai gak tahu ning kuburan, itu hukum ning masjid, nyapa ning kuburan, ya sudah nyampe di sini. Kita di sini di masjid udah sampai, nggak perlu ke kuburan. Apalagi dulu Nabi itu melarang, asli ini loh, Nabi itu melarang, kunna nahaitukum, ya. Dulu kami melarang ziarah kubur. Ada orang berpendapat seperti ini, sehingga orang tetangganya mandang lucu ya, bapak ibu yang meninggal nggak tahu diparani. Ada orang begitu itu agak bangga. Kenapa? Karena mungkin salah paham, selama ini dia kira nggak perlu ke kuburan, cukup ya amal Adam, in qata amal ibni Adam illa min salah, sedekah jariyah, sudah terputus kecuali sedekah jariyah, atau amalun yuntafa'u bi, atau amalan salih, atau waladun salih yad'u lahu, atau anak saleh mendoakan, sudah terputus, sudah kita cukup berdoa, udah nyampe kita doa di sana dengan doa di sini nyampe sama, tidak perlu ke kuburan. Ikhwan, saudaraku seiman, benarkah pemikiran seperti ini, kekakuan seperti ini? Coba kita baca dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya dari Ibnu Abdul Bar fil Istidkar, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa radda Allah alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin," siapapun di antara kalian, di antara laki-laki, seorang laki-laki, siapa yang di antara laki-laki, yamurru, dia melewati, yamurru bukan ziarah saja, melewati. Artinya kok melewati? Ya cuma lewat, Pak. Kita kan sering lewat dalam
kuburan. Lewat saja. Biqabri rajulin, dengan kuburnya seorang laki-laki. Kana ya'rifuhu fid dunya, dulu saling kenal di dunia. Dulu saling kenal di dunia. Misalnya kita lewat jalan raya, rumah kita di situ, kita keluar kota, kita ke kampung, kita ingat itu ada kuburan. Oh iya, di sini dulu temanku dikubur di sini. Kita lewat, kita ingat. Ya, kita kenal dulu di dunia, dan dia kita kenal dia adalah seorang muslim mukmin. Fa yusallimu alaihi, kemudian mengucapkan assalamualaikum ya daral kaum mukminin. Oke, ngucapin salam. Kata Nabi SAW, illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam, melainkan Allah akan membalas dari ruhnya itu sampai dia ini membalas salam kita. Hadis ini menjelaskan kalau kita salam ke mereka, mereka membalas salam kita. Kayaknya, loh Ustaz, berarti orang yang meninggal itu masih hidup, Ustaz. Kita ngobrol, dia tahu, Ustaz. Dan selama ini kan kita tahu yang mati, Ustaz. Wafat ya, wafat. Dan terus ini hadisnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini sahih. Bahkan mengambil pendapat Abdul bin Mubarak, thabata dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Mubarak, hadis ini sabit, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinukil Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, ya, wassalafu yujma'una ala hadha. Imam Ibnu Qayyim, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, dan para ulama salaf bersepakat tentang masalah hadis ini. Artinya mereka menjawab salam. Kita salam, mereka menjawab. Kemudian kata beliau, waqad tawarat al-athar anhum bi anna al-mayyit ya'rifu ziyaratal hayy lahu wa yastabshiru bihi. Bahkan beliau mengatakan, dan mayit saat kita ziarah kubur, dia tahu kita datang, salam, dan dia yastabshiru bihi, bergembira dengan kedatangan kita. Allahu Akbar. Maka hadis ini dengan perkataan Ibnu Qayyim juga, dan bahkan Ibnu Katsir juga membawakan perkataan ini juga dengan perkataan yang sama. Bahwasanya kalau kita salam ke mereka, mereka menjawab dan mereka tahu kedatangan kita dan bergembira. Sekali lagi, ini yang dimaksud adalah jenazah mukmin. Sekarang bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir? Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan tidaklah kamu itu bisa mendengar, ya, siapa yang dalam kubur. Allah juga berfirman dalam surat lain, Fatir ayat 14, ini kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian, jika kamu menyuruh mereka, memanggil mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka ini yang ahli kubur enggak dengar doa-doa doa-doa kalian, kata Allah dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 14. Walau sami'u mastajabu lakum.
Seandainya pun dia mendengar apa yang kau doakan, apa yang kau minta, apa yang kau bicarakan itu, mastajabu lakum. Mereka tidak bakal bisa mengabulkan. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari keperbuatan syirik kalian, kekufuran kalian. Kalau tadi Fatir ayat 22, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam surat An-Nahl juga Allah mengatakan amwatun ghairu ahya. Mereka sudah meninggal, enggak hidup. Artinya jamaah rahimakumullah, tadi dalam Al-Qur'an menegaskan semuanya bahwa mereka itu mati. Mereka itu wafat, sudah tidak bisa mendengar. Tapi hadis tadi Syekhul Islam buatkan bahwa bahkan mereka bergembira dengan kedatangan kita. Dijaga oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir. Lantas bagaimana sikap kita selama beriman? Pertama, dalam masalah ini al-asl kata para ulama, aslinya orang yang sudah meninggal, dia tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Itu pokok pertama dulu. Yang kedua, bahwa mereka saat meninggal posisi sudah disebut wafat. Wafatnya intahal umur, selesai umurnya. Sehingga disebutkan dia kubur. Kubur itu makan tempat yang bisa bikin dia lenyap, habis sampai tubuhnya. Mereka disebut kuburan. Jamaah rahimakumullah. Lantas dengan ayat, dengan hadis yang seperti ini, kita sebagai orang beriman hanya bisa mengimani, mengimani. Karena ini masalah gaib. Karena ini masalah gaib. Kita masalah gaib gak tahu. Nabi juga gak tahu. Oh, Nabi itu tahu, Masya Allah, dalam perang Uhud pasti menang. Nabi kan wa ma kuntu a'lamul ghaib. Kamu enggak tahu masalah gaib. Walau kuntu a'lamul ghaib laksartu minal khair. Kata beliau, seandainya aku tahu gaib, tentu aku banyak mendapatkan kebaikan. Enggak sampai kalah Nabi dalam perang tapi Nabi enggak tahu. Nabi hanya manusia biasa. Nah, jadi kita meyakini, mengimani apa yang disampaikan dalam gaib. Hadis menyampaikan bahwa mereka menjawab, bahwa mereka mendengar salam kita. Ya udah, kita yakini. Sebatas itu saja. Jadi tidak bertabrakan. Kita meyakini ayat-ayat tadi, mereka tidak mendengar, apalagi meminta ngobrol situ tidak mendengar. Namun salamnya kita, mereka mendengar. Ayatnya berbentuk umum. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya kalian meminta kepada mereka, mereka enggak dengar. Allah yang mengatakan la yasma'u, mereka tidak mendengar. Allah yang menegaskan dalam Al-Qur'an. Ayat umum. Adapun nanti datang hadis yang seperti ini, kita masalah salam, maka kita yakini apa adanya. Dari sini bahkan Nabi SAW, hadis tadi yang sebelumnya tadi, Nabi mendoakan siapa? Penduduk kuburan Baqi. Nabi mendoakan, Allahumma gfir li ahlil Baqi. Ya Allah, ampuni untuk penduduk Baqi. Masa kadang-kadang kita ini kemudian, mohon maaf, setelah tahu dalil tentang in qata'a ma'al bani Adam illa min thalath, shadaqatun jariyah,
Wa ilmun yantafu bi awwalin salih yad'u lahu. Habis itu kita enggak mau ke kuburan lagi selamanya. Masa karena setelah itu kita tahu hadis itu terputus, sudah enggak ada, sudah kita enggak mau ke kuburan? Ya akhi, enggak seperti itu kita memahami. Nabi saja mendatangi kuburan, ziarah kubur. Namun di situ ada tata cara yang pokok. Bukan belas tidak pernah datang dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kita doakan boleh. Kita doakan kedua orang tua kita. Kita doakan kakek kita. Kita doakan saudara-saudara kita. Kita temani saudara kita, tetangga kita, kuburan kita temani. Sambil kita ajari mungkin. Banyak sekali cara kita beragama Islam, berakhlak dalam masalah kuburan. Bukan sama sekali tidak datang, tidak berziarah. Walaupun nanti dalam masalah seperti ini tidak kita tentukan waktunya. Kalau itu yang Anda maksud, oke. Tapi kalau menafikan tidak ada ziarah kubur, tidak bisa. Karena Nabi mengatakan, kunna nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu memang kami melarang. Fal'an tazuruha. Sekarang silahkan. Habis itu Nabi mempersilahkan datang ke kuburan. Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena dia melihat kematian. Dan yang memutuskan kelezatan kita dunia adalah melihat kematian. Sekaya-kayanya kita, senikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat kuburan, habis sudah. Sesultan-sultannya orang Jombang datang ke kuburan, diceramai tentang masalah mayit, nikmat habis sudah. Karena pemutus kelezatan adalah mengingat kematian. Mengingat kematian nggak bisa kalau di antaranya motivasi kita adalah tatkala kita datang ke kubur. Bahkan saudaraku seiman, di antara yang bisa membangunkan semangat kita dalam beribadah dan bahkan juga termasuk bisa menjadi obat futur, obat putus asa atau ya Allah, malasnya beribadah. Malas beribadah. Itu datang ke kuburan. Tapi ngapain? Ingat kematian. Dengan tata cara yang benar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga kata beliau, "Falaysa fi ziyarati syar'iyyah hajatal hayyi ilal mayyit." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dalam ziarah kubur itu tidak ada kebutuhan orang yang hidup kepada yang mati. Sesungguhnya ziarah kubur itu membantu mendoakan si mayit agar pahalanya tetap dan agar Allah ampuni dosa-dosanya. Membantu mendoakan. Falaisa lahu fi ziyarati syar'i hajatul hayy. Tapi situ tidak ada butuhnya orang yang hidup kepada yang mati. Wala mas'alatahu wala tawassulahu bih. Begitu dia mengutarakan masalah dia, ya Allah. Ya. Misalnya pada kuburan itu ya orang tua kita, mbok anak kita, mbok yang paling kecil. Curhatlah gitu. Curhat kemudian atau meminta doa sekalian ke situ, maka itu tidak dibenarkan. Dikarenakan tidak ada hajatnya orang yang hidup kepada yang meninggal. Murni 100% datang ke kuburan itu fungsinya untuk si mayit mendoakan. Sebagaimana tadi hadis yang tadi disebutkan dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baru kemudian ya kita menggunakan hadis idza mata ibnu Adam tadi. Baru terakhir. Setelah ini masalah ini clear bahwasanya datang ke kuburan itu ada, ziarah kubur itu ada dengan tata cara tadi mengucapkan salam, mendoakan mereka dan kita yakini mereka menjawab salam kita. Sudah sampai situ saja iman kita. Karena itu sebagai itu hadis
hadisnya. Dan dijelaskan Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir rahimahumullah bahwa mereka gembira dengan kedatangan kita. Sudah kita yakini saja. Sampai di situ saja. Adapun untuk meminta dan sebagainya, maka atau memberikan pahala tidak bisa kecuali pada tiga ini saja, yaitu amal jari yang kita sebut amal jariyah, hadis amal jariyah. Apabila anak Adam telah mati, telah terputus amalannya kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah, ya Allah. Sedekah jariyah. Insyaallah. Itu tempat sendal tempat Quran. Sekedar beli itu. Bayangin, setiap hari orang datang 5 waktu, orang meletakkan situ. Membantulah. Mungkin ada berserakan ditaruh situ. Setiap hari sumber pahala buatan. Padahal kalau beli mungkin berapa itu harganya tuh? Palingnya 100.000. Tapi subhanallah diletakkan di masjid jadi sumber pahala. Kipas angin mungkin harganya mungkin sekitar tahulah 250, 300, 400. Setiap sholat dipakai. Orang yang sumuk tatkala kena itu ya seneng. Yang bersedekah itu tanpa dia sadari, tanpa dia pikir, tanpa dia ini, wallah, mengalir terus. Atau ilmu yang bermanfaat, bisa tentunya ilmu akhirat, ilmu yang paling pokok sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang sebetulnya yang paling pokok ini yang perlu kita luruskan. Harusnya yang ngajari anak kita itu Al-Fatihah itu kita. Jangan guru TPA, mohon maaf. Jangan guru TPA. Kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tentu guru TPA. Lah yang dipakai setiap hari 5 waktu sholat, belum sholat sunnah sampai dia meninggal. Siapa yang mendapatkan pahala utamanya? Kalau seandainya itu kita yang ngajarin Al-Fatihahnya, Al-Fatihah tok ini, kita yang motivasi dan sebagainya, pahalanya double. Tapi karena kalau yang ngajar orang lain tentu bukan berarti dapat pahala, tapi beda dengan kita ajar sendiri. Al-Fatihah tok minimal. Nanti anasnya Al-Falaq, Al-Ikhlas sing angel-angel dia sing liyane. Sing gampang-gampang Al-Fatihah ini. Masya Allah. Minimal itu, minimal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Awwaladun. Dan yang paling pokok dari ilmu adalah tauhid. Ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Sekedar ngajari. Bah, minta uang, bah. Ini uang, rezeki ini dari Allah aslinya, Le. Tapi ini melalui Abah. Ini untuk kamu. Ini amanah. Dah. Seperti itu. Tauhid bukan ini ngajari Allah beri rezeki. Nggak kamu sangka juga, alhamdulillah. Mungkin tiba-tiba kita kasih dadakan. Allah ngasih rezeki dadakan kepada kamu lewati Abah 100.000. Motivasi bukan? Tauhid, masalah, terus kemudian masalah ibadah, mungkin masalah Allah Maha Satu yang disembah. Banyak sekali contoh-contohnya. Karena apa nanti di akhirat, hadis Abu Hurairah yang sangat panjang, hadis sijilat itu lembaran. Kita akan dikasih 9. Oke, sudah Isya. Ini Isya'an dulu, adzan dulu. Tadi ilmu yang paling pokok yang kita nasihat pada anak kita adalah tauhid. Sepele kadang. Orang-orang tua kita zaman dulu kadang-kadang sepele ilmunya. Sing disembahi Allah tak, ya si tak wita. Allah tak itu. Sering dibilang gitu. Yang disembah itu Allah tak, udah. Minta itu sama Allah, semua sama Allah. Bolak-balik diomongin gitu.
Akhirnya anak ini semakin lama semakin tumbuh jadi dewasa. Benar. Dia diajak itu enggak mau kan. Sejak dulu orang tua aku ngomong, itu yang disembah cuma Allah. Sepele. Tapi pahalanya ini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita akan dikasih 99 lembaran. 99 lembaran. Satu lembaran itu lembaran kesalahan. Kesalahan. Satu lembarannya itu sepanjang mata memandang. Sepanjang mata memandang. Satu lembaran ada 99. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah, "Apakah kamu melakukan ini benar semua ini kamu lakukan dosa ini?" Iya, dia mengakui, "Ya Allah, ini saya lakukan semua." Diakui. Apakah malaikat, ya, dua malaikat yang mencatat itu mendolimi kamu? Artinya ada yang dicatat yang enggak kamu lakukan? Enggak, ya Allah, sudah diakui semuanya. Maka kemudian 99 kesalahan tadi Allah letakkan dalam satu timbangan. Allah keluarkan bitaqah, kartu. Kartu ini bertuliskan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tauhid. Ditaruh dalam timbangan satu lagi, fayusqal bitaqah. Kemudian catatan 99 kesalahan tadi, yang satu lembar tadi sepanjang mata memandang, yang diakui semua, ternyata dengan kalimat tauhid tadi diajarkan dia bertauhid, menjaga hatinya dari berbuat syirik, dikasih Allah bitaqah tauhid, kartu tauhid, maka kemudian fayusqal bitaqah. Maka kemudian kartu ini menjadi berat. Dosanya kemudian diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun cuma ngasih cekokan kepada anak le, pokoknya kalau mau minta itu hanya pada Allah. Yang disembah itu hanya Allah. Dimanapun kita berada, saat nakal-nakalmu pokoknya kudu sholat. Itu terus dimasukin sampai insya Allah dia dewasa akan menjadi orang yang bertauhid insya Allah. Kemudian ada sedikit faedah yang luput kita sebutkan dalam surat tadi, surat Fatir ayat 22, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wa ma anta, dan tidaklah anta ini Muhammad, kamu ya Muhammad, dan tidaklah kamu ya Muhammad tidak bisa memberikan pendengaran, maksudnya orang yang di dalam kubur mendengar. Nabi Muhammad saja sudah digitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau ya Muhammad enggak bisa mengusahakan mereka mendengar apa yang engkau. Artinya mereka tidak mendengar. Namun dengan adanya hadis tadi masalah salam, kita mengimani apa yang itu ada. Mungkin ini cukup sekian karena sudah Isya, kita sholat. Dan bila ada pertanyaan silakan, dan tidak ada kita tutup. Nggih, barakallahu. Nggih. Ya. Besok pembahasan kita di antara masuk bab itu, yaitu tentang masalah meminta apakah pahala nyampe dan sebagainya. Pada bab selanjutnya, insya Allah. Secara ringkas, ya, nanti ada di mana pahala itu nyampe kepada mereka. Keumumannya adalah amal jariah saja. Nanti masalah nanti ada bacaan surat dan sebagainya. Nanti banyak hadis di situ. Yang tentu agak panjang masalah itu, Pak. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sekilas masalah itu perlu dirinci dulu. Nggak bisa kita langsung, nggak boleh, salah semua. Perlu pemahaman dulu, rincian dulu. Karena kalau misalnya juga seperti misalnya kita katakan das, nggak bisa gitu. Orang haji, kalau memang dimaksud orang yang wusul seperti itu saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Saya tidak ilmu masalah ilmu taqiqah. Wallahu saya tidak tahu masalah itu. Nggih, monggo. Takon ya. Nggih, Pak.
Nggih. Yang pertama, tempat. Apakah beda, apakah sama kita di masjid dengan kita di kuburan? Perlu diketahui, datang ke masjid rumah Allah, kita mendoa juga ibadah. Datang ke kuburan, niat ibadah juga bisa. Semua ibadah. Kalau karena kita fungsi kita datang ke kuburan tadi adalah yang utama adalah mendoakan mereka. Artinya mereka akan terbantu dengan doa kita. Kemudian yang kedua, sebetulnya utama juga adalah mengingat kematian kita. Ingat kematian, mengingat tentang masalah akhirat. Fungsinya betul beda. Datang kuburan sana ada fungsi lain. Baik itu nanti bagus untuk si mayit dalam artian doa, dan fungsi untuk kita. Mengingat kematian. Khusus masalah ini. Karena ibadah kubur fungsinya untuk mengingat kematian. Ziarah kubur maksudnya. Dari sisi waktu, semua secara umum waktu mustajabah bisa dipakai untuk berdoa. Seperti pada setelah sholat, sebelum di antara dua adzan, kemudian di pertengahan 3 malam, kemudian di 2 khutbah saat Jumat, kemudian saat safar, saat sakit, ya, banyak sekali. Suatu waktu Pak, kita ingat orang tua kita lagi jalan, lihat orang tua, ya Allah kita ingat orang Allahumma firli wali. Tidak masalah. Selama itu doa dan kita berdoa pada Allah, itu ibadah. Sekali lagi ibadah. Doa adalah ibadah. Kapanpun saya misalnya ketemu tiba-tiba lihat orang tua, ingat orang tua saya doakan. Kalau bisa jangan pas sholat malah. Sering-sering orang tua itu setiap hari dan setiap saat. Oke. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Masya Allah. Coba. Ya, 4 madzhab. Iya, ihda'us thawab. Nggih. Ya. 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 Yang pertama, perlu kita tegaskan, tidak ada yang mengatakan salah kalau mengikuti 4 madzhab. Insya Allah benar semua. Karena mereka menggunakan dalil dan ahlul ilmi wal ijtihad. Itu yang pertama. Kedua, dalam masa ihda'us thawab, memberikan hadiahkan pahala. Nanti juga dibahas di sini. Kesimpulan yang memang terjadi khilaf para ulama. Yang ingin saya tegaskan, justru diantaranya Imam Hambali, pendapat Hambali, ya, ihda'us thawab sampai. Nanti kita sebutkan dalam kitab ada semuanya. Tetapi, ini jawaban ini, bila kemudian dicocokkan dengan yang praktek di masyarakat. Praktek di dalam keumuman masyarakat, kadang-kadang tidak sama. Jawaban umum, misalnya kita mengatakan dalam masalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu semua ulama mazhab semua membolehkan. Emang nggak ada yang membolehkan. Nah, tetapi kemudian kalau itu kemudian disampaikan secara global, titik itu saja, maka nanti kita ada kesan membenarkan orang yang meminta kepada kuburan. Ini yang penting kita jelaskan dulu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mohon maaf, tidak bisa dijawab seketika. Yang pasti insya Allah kita bahas pertemuan selanjutnya. Di dalam masalah apapun pokoknya, yang terjadi masalah khilaf.
Bahaya seorang ustadz kalau menjelaskan langsung seketika dan itu akan memberi fitnah pada masyarakat. Kecuali kita membawa buku, referensi, semuanya jelas, baru bisa dijawab. Tapi kalau dijawab secara global, bisa. Cuman masalahnya kalau dijawab secara global, kadang-kadang kita mencocokkan dengan yang kenyataan. Contoh tadi saya katakan, ziarah kubur dianjurkan, bahkan Masya Allah disunahkan. Tidak salah orang yang nggak mau ziarah kubur. Kalimat ini, kalau dibawa ke tengah-tengah, titik itu saja bisa membenarkan orang-orang yang datang kubur meminta kepada ahli kuburan. Ini bisa bermasalah. Sehingga nanti insya Allah kita jawab pada pertemuan selanjutnya secara detail. Begitu Bapak. Mohon maaf nggih, karena waktunya ribet juga. Nggih, barakallahu fiik. Kalau tadi saya tidak tahu. Masalah itu saya tidak tahu. Belum pernah belajar. Mungkin cukup nggih kita salat Isya. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.